saya Alan Juandi Do'o, kelas D, semester 1 dari Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik profesi keperawatan. Dan ada beberapa yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama definisi kode etik, yang kedua tujuan kode etik, yang ketiga fungsi kode etik menurut Kossier dan ERB pada tahun 1989, dan yang berikut tipe-tipe etik, yang berikut teori etik, prinsip-prinsip etik, kode etik keperawatan Indonesia menurut Persatuan Perawat Indonesia, ANA atau American Nurse Action, analisis kode etik keperawatan Australia, dan yang terakhir ICN. Yang pertama yang dijelaskan itu definisi kode etik. Nah, kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman berlaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan, aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan. Yang kedua yaitu tujuan kode etik. Tujuan kode etik itu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image organisasi dan mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencerminkan nama baik profesi di luar dunia luar. Yang kedua yaitu fungsi kode etik menurut Kossier dan ERB pada tahun 1989. Ia memberikan dasar dalam mengatur hubungan antara perawat, pasien, tenaga kesehatan lain, masyarakat, dan profesi keperawatan. Memberikan dasar dalam menilai tindakan keperawatan. Membantu masyarakat untuk mengetahui pedoman dalam melaksanakan praktek keperawatan. Menjadi dasar dalam membuat kurikulum pendidikan keperawatan. Yang keempat itu tipe-tipe etik. Nah, di sini tipe-tipe etik ada 3, yaitu yang pertama bioetik, yang ketiga etik perawat, ketiga itu etik klien. Yang kelima yaitu teori etik. Nah, teori etik juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ultritria atau kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan. Yang kedua itu deontologi. Nah, pendekatan deontologi berarti juga aturan atau prinsip. Yang keenam yaitu prinsip etik. Nah, prinsip etik juga ada beberapa. Yang pertama itu autonomi, yang kedua accountability, yang ketiga confidentiality, yang keempat fidelity, yang kelima fertility, non maleficency, justice. Yang ketujuh yaitu kode etik keperawatan menurut PPNI. Nah, kode etik keperawatan Indonesia, kode etik keperawatan telah disusun oleh perawat pemimpin Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPP PPNI melalui menu PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1989. Dalam bimbing Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan tanah air, Persatuan Perawat Indonesia menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjanji Pancasila berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 merasa terpanggil untuk memenuhkan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan penuh tanggung jawab. Dan dasar-dasar pedoman kode etik keperawatan Indonesia juga ada 5 bagian, yaitu yang pertama perawat dan klien, yang
yang kedua perawat dan praktek, yang ketiga perawat dan masyarakat, yang keempat perawat dan teman sejawat, yang kelima perawat dan profesi. Nah, kode ketika perawatan Indonesia ada 5, yaitu yang pertama tanggung jawab terhadap individu, keluarga dan masyarakat, yang kedua tanggung jawab terhadap tugas, yang ketiga tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, yang keempat tanggung jawab terhadap profesi keperawatan, yang kelima tanggung jawab terhadap pemerintah bangsa dan negara. Yang kedelapan ANA atau American Nurse Action. Nah, juga ada 7 bagian, yaitu yang pertama perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan sosial atau ekonomi, atribut personal atau corak masalah kesehatan. Yang kedua, perawat melindungi hak klien akan privasi dengan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, perawat melindungi klien dan publik bila kesehatan dan keselamatannya terancam oleh praktik seorang yang tidak berkompeten, tidak etis atau ilegal. Yang keempat, perawat terus serta beraktivitas dalam membantu pengembangan pengetahuan profesi. Yang kelima, perawat terus serta dalam upaya-upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan. Yang keenam, perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk membentuk dan membina kondisi kerja yang mendukung pelayanan keperawatan berkualitas. Yang ketujuh, perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melindungi publik terhadap informasi dan gambar yang salah serta mempertahankan integritas perawat. Yang kesembilan yaitu kode etik keperawatan Australia. Di situ ada 8, yaitu yang pertama kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada orang, yang kedua menghormati dan bersikap ramah terhadap diri sendiri dan orang lain, yang ketiga pengakuan terhadap keberagaman orang yang orang akses untuk pelayanan keperawatan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua orang. Yang keempat, memberi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada tindakan kesehatan yang dilakukan pada klien. Yang kelima, menjunjung budaya keselamatan dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan yang telah berlaku. Yang keenam, etik dalam manajemen informasi. Yang ketujuh, kewajiban perawat secara sosial, ekonomi dan ekologi dalam menjaga dan yang kedelapan, mempertahankan lingkungan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu ICN. Nah, ICN adalah suatu federasi perhimpunan perawat di seluruh dunia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1999 oleh Mrs. Bedford Fenwick di Conver Square, London, dan direvisi pada tahun 1973. Adapun kode etik menurut ICN ada 6, yaitu yang pertama tanggung jawab utama perawat, yang kedua perawat individu dan anggota kelompok masyarakat, yang ketiga perawat dan pelaksanaan praktek keperawatan, yang keempat perawat dan lingkungan masyarakat, yang kelima perawat dan sejawat, yang keenam perawat dan profesi keperawatan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.